para pelaku bisnis, dan para pemangku keputusan tentang bagaimana menyusun strategi dalam sebuah bisnis yang ditata dalam manajemen untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam menghadapi bisnis era baru, sehingga memungkinkan kita dapat meraih tujuan yang kita harapkan. Bersama Dr. Melissa Henry, beliau adalah pakar strategi manajemen, dosen Magister Manajemen Universitas Widyatama Bandung, Direktur PT Strabis Manajemen Bandung, Ketua Sinergitas ABCGM Bandung, dan pengurus Kadin Bandung. Hanya di K-Light 107,1 FM Bandung, Inspiring Sound. Mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam sahabat K-Light. Kita selamat kembali hari ini Jumat 30 Januari 2026. Dan sebentar lagi kita akan ngobrol bersama Dr. Melissa Henry dalam Belvis Pensiunpreneur. Anda kami undang untuk ikut berpartisipasi sahabat K-Light. Silakan Anda nanti bisa WA ke 0812 203 1972. Dan partner sudah ada bersama kita malam hari ini. Selamat malam Kak Matt. Malam Kang Kujang, apa kabar? Kabarnya agak sedikit bintang Kak Matt. Udah kedengeran tadi, saya kaget. Seumur-umur sama K-Light, saya kenal Kang Kujang itu dari tahun 2014. Ya. Baru kali ini saya mendengar beliau flu berat. Bener Kang Kujang? Baru kali ini saya mendengar Kang Kujang flu berat, dan bagi saya kaget aja gitu. Iya, Padahal kemarin hujan-hujanan Pak Matt. itu masalahnya, padahal Kang Kujang selalu ngajarin saya, Pak Matt, kapan olahraga. Pertama seminggu kali nggak olahraga Pak Matt, kan hujan terus. Ya pagi-pagi sih, Pagi-pagi hujan. pagi-pagi udah hujan Kang Kujang. Pas suatu hari kena hujan. Pasti. Akhirnya Pak Matt. Bisa jadi Kang Kujang malamnya nggak, pagi-pagi kena hujannya. Pagi bisa Kang Kujang kurang istirahat dan lain ya gitu. Iya. Pasti ini stamina. Saya juga baru minggu lalu nggak kesini karena memang flu juga ya. 2 minggu saya istirahat Kang Kujang. Kita kompak Pak Matt. Kang Kujang, saya selesai Kang Kujang dapatnya gitu. Padahal bagi kita, karena berhubungan dengan materi kita hari ini, tadi siang juga punten Kang Kujang, tadi baru saya ada karyawan yang mewek ke saya. Kenapa Pak Matt? Ya punten Kang Kujang, saya PHK gitu. Saya PHK gitu. Ya. Dan variabelnya luar biasa. Bagi saya lihat dari dua sisi ya Kang Kujang ya. Karena ini berhubungan dengan materi kita tentang pensiunpreneur gitu. Jadi sebagai seorang entrepreneur gitu ya, teman saya itu punya perusahaan gitu kan gitu. Dan saya juga tanggung jawab untuk strategik manajemennya gitu ya. Dan salah satu keputusan strategik yang harus saya ambil adalah harus melay-off gitu. Melay-off karyawan tersebut. Karena pada akhirnya saya akan lihat performance gitu. Kinerja, performance base gitu ya. Nah, kebetulan anaknya itu kalau kinerja bagus, cuma tiap Senin libur ya. Setiap Senin minta libur gitu ya, dengan berbagai argumentasi atau alasan. Bagi saya ini nggak cukup lagi gitu ya. Nah, kenapa saya awali dengan seperti itu? Berbagai alasan kesehatan gitu ya. Karena Kang Kujang tadi bilang, Pak Mer, aku flu berat, memang kelihatan sih, baru terdengar sih suaranya bindeng gitu. Lalu saya ngerasa iya betul, kesehatan itu menjadi faktor yang termasuk faktor utama ya Pak. Betul sekali. Dan bagi saya ini nggak bisa diabaikan gitu sebagai seorang karyawan, karena status kita sebagai karyawan at the end of the day menghadapi kondisi yang sangat-sangat fluktuatif bagi saya, VUCA ya, volatile, selalu berubah gitu, uncertainty pasti, dengan complexity, terlalu banyak variabel Kang Kujang yang mempengaruhinya, dan terakhir ada ambigu gitu. Nah akhirnya Kang Kujang tuh, saya sebagai seorang entrepreneur harus berani cut off gitu. Cut off, sederhana banget gitu. Tapi itu pun tetap melalui sebuah proses ya Pak? Pastinya. Jadi dia kan udah hampir setahun kerja, lalu saya kan evaluasi terus kemudian. Disitulah saya selalu menggunakan, kalau di strategic management menggunakan matrix ya. Matrix kinerja karyawan itu. Nah, ketika saya berperilaku sebagai seorang dosen, itu lain cerita tuh.
saya bisa memahaminya gitu. Tapi ketika saya berperilaku sebagai seorang pebisnis, lain cerita lagi gitu ya. Karena bagi saya saat ini menghadapi kondisi yang luar biasa ya secara environment, apa istilahnya pestelnya ya, politik yang bagi saya uncertainty banget gitu ya. Lalu dari sisi law tidak ada kepastian hukum yang jelas gitu ya. Kadang-kadang kebijakan datang dari pemerintah tanpa ada sosialisasi yang matang lah ya gitu. Itu ini kalau enggak, apalagi kemarin per Januari kemarin undang-undang KUHP dan KUHP yang baru ya kalau gitu. Dengan berbagai, saya baca satu-satu, ya Allah ya Tuhan gitu ya, ke posisi kondisi yang uncertainty kayak gini membuat para entrepreneur, pelaku usaha jadi istilahnya mikir-mikir banget gitu. Ketika kondisi pestelnya sangat-sangat fuka gitu ya, lalu kondisi 4C juga, customer, competitor, channel of distribution sama center supplier berubah juga, lalu internal mereka juga kondisinya juga lagi tidak baik-baik saja. Ini bikin otaknya pebisnis saat ini, ya bisa jadi pebisnis itu adalah para pensiunpreneur juga kerja gitu ya. Yang notabene mereka menghadapi ketika bekerja dulu aman-aman saja, sekarang memiliki usaha luar biasa tidak amannya, tentu akan berdampak kepada kualitas keputusannya gitu. Nah, salah satu keputusannya itu berdampak pada karyawan. Nah, tema kali ini yang kita angkat adalah siap-siap karyawan menghadapi PHK yang mendadak. Dadakan, dadakan banget gitu. Jadi bagi saya ini nggak bisa dipahami secara nyantai gitu. Buat teman-teman sebagai karyawan saat ini kudu siapin pensiun itu udah pasti Kang Ujang. Benar. Sebetulnya kalau kita sudah mempersiapkan diri mau mendadak tidak mendadak, nah, kita sudah siap sebetulnya. Itulah pertanyaan Kang Ujang dulu ya. Pamer, kapan sih pensiun itu? Kemarin saya dapatkan sebuah diskusi dengan sebuah podcast gitu ya. Pamer katanya gitu. Mempersiapkan pensiun itu 30 tahun katanya. 30 tahun sebelum pensiun. Kalau saya selama ini 5 tahun sebelum pensiun gitu. Dan akhir-akhir ini kan saya Kang Ujang menanya, Pamer kapan siap? Ketika dia sign kontrak bekerja sebuah, dia harus sudah siap mempersiapkan masa pensiun. Oh, ekivalen nggak Kang Ujang? Iya. Kalau 30 tahun ya rata-rata sepanjang karir that's the point. Karena anggaplah mereka itu di usia 25 Kang Ujang. Ya, di usia 25 mereka bekerja, lalu mereka kan harus prepare gitu. Setelah saat ini betul juga gitu loh. Betul juga ketika karyawan nggak bisa lagi ngelihat 5 tahun sebelum pensiun baru ambil pensiun. Apalagi beberapa perusahaan kemarin tuh saya lihat beberapa bulan mau pensiun baru ngasih preparation buat karyawan. Salah besar gitu. Saya udah bergerak di konsep seperti ini sejak 2009 Kang Ujang, mengenalkan tentang pensiunpreneur ini geleng-geleng kepala. Dulu masih aman 5 tahun. Karena memang kondisi ekonomi juga That's the point. stabil ya. Relatif stabil. Tapi sekarang dengan uncertainty, apalagi sekarang kan konsepnya global, politik global, ekonomik yang benar-benar, ya kebetulan saya dulu di HI ya, hubungan internasional, global ekonomi, global politik gitu ya, itu mempengaruhi negara sekarang nggak ada batasnya. Ya, apa yang terjadi antara Trump dengan di Venezuela, rupanya Indonesia punya kilang di situ. Punya perusahaan Pertamina investasi di situ. Kan sekarang udah diambil sama Trump. Amerika. Lalu di mana lagi yang Gojang dengan transaksi kemarin kita berapa persen kemarin? 32 kalau salah ya. Yang tarif dari Trump. Nah, itu kan nggak bisa tenang saat ini. Trump naik di periode dia kedua. Nah, saya kembali mengerucutkan Gojang. Jadi kalau bagi saya sendiri sebagai seorang entrepreneur, pusingnya luar biasa. Pertanyaan saya, kenapa kita batasi kepada pensiunpreneur? Konteksnya karyawan kan Gojang? So there's no certainty saat ini. Tidak ada kepastian saat ini. Kontrak kita bisa jadi sampai umur 55. Betul. Tapi ketika perusahaan itu harus lay off, milih yang mana Kang Ujang? Kemarin saya ngobrol sama teman Kang Ujang, teman di kalau saya Telkomsel kalau nggak salah ya. Bagaimana layoff Telkomsel besar-besaran gitu.
kalau nggak salah ya Kang Ujang gitu, sekelas perusahaan telekomunikasi ya Kang Ujang. Saya lupa apakah Telkom Group atau Telkomsel gitu ya. Itu kan BUMN andalan Indonesia Kang Ujang gitu. Pernah dulu orang ngomong, wah kalau di BUMN mah Aman. negara bubar baru ini gitu. Sisi kompetitivenessnya beda saat ini gitu. Nah, apa yang ingin saya sampaikan? Sesuai dengan tema kita malam ini, sudah siapkah nggak dengan menghadapi PHK dadakan gitu? Dan kemarin juga ternyata banyak perusahaan BUMN yang kalau dihitung sama anak-anak cucunya itu sampai 50 triliun kan ruginya dan antara ya. Dan sekarang memang diperkecil jumlahnya. Dan itu pasti kan dampaknya ke PHK. Ya kita atau pensiun dini gitu ya. Betul, kita pasti konsepnya adalah ini ya Kang Ujang. Konsepnya itu adalah bagaimana status kita sebagai karyawan. Nah, kita mengerucutkan ke sana. Sahabat-sahabat sekalian, jadi dalam konteksnya pensiunpreneur saat ini, suka tidak suka, ini adalah sebuah realitas gitu, bukan lagi sebuah wacana. Asli kemarin saya dibicarain sama teman pamer gitu. Saya ada pergeseran gitu. Apaan gitu. Bagaimana kalau Pak Mer ngajarin orang tentang literasi keuangan? Karena saya juga ngerasain yang efek literasi keuangan buat saya kerasa banget sekarang. Ya. Satu katanya, orang dulu aman, kondisi ekonomi aman, orang makan gaji. Masih bisa makan dari gaji gitu. Gajinya misalnya sekian juta rupiah gitu. Nah, dia bisa makan dari gajinya gitu kan. Dia bisa nabung ya kan gitu. Aman gitu. Tapi setelah itu bergeser. 2-3 tahun terakhir ini bergeser. Makan tabungan, mantap. Ini enggak ada gajinya dulu. Ya. Gitu yang jangan dulu. Makan tabungan gitu. Itu udah mulai bagaimana pergeseran kondisi ekonomi Kang Ujang ya gitu. Percaya gak Kang Ujang? Bener, apa yang terjadi di negara ini yang paling kena dampaknya menengah. Betul Kelompok menengah. Tadi bahas, Pamer, kenapa kelompok menengah ini? Kenapa? Kang Ujang gaji pakai transfer nggak? Iya. Ketahuan kan? Pakai Indika? Iya. Nah, kita mau SPT loh. Maret besok pakai Cortex gitu. Berapa gaji Kang Ujang? Sekian. Berapa pendapatan Kang Ujang dari yang lain? Sekian. Kalau tadi itu saya lihat di sosmed, ada seseorang datang ke DJP Kang Ujang, kantor pajak, lapor SPT. Lalu si AO-nya kan officernya bilang, misalnya Kang Ujang nih, Kang Ujang apa kabar? Saya kenal ya, gitu. Kang Ujang mana bisnis sebagai afiliatnya? Hah? Kok tahu dia ya? Itu Kang Ujang kan kemarin jadi influencer ya, dapat ini bayaran sekian ratus juta ya. Kang Ujang makin bingung kan ya gitu. Lalu Kang Ujang itu kemarin contoh gini, kenaikan emas, Kang Ujang emasnya sekian loh, digital naik sekian ya, dapat laba sekian ya gitu. Apa yang Kang Ujang rasakan? Iya, kita sudah ya kalau bilang privacy sih udah nggak punya privacy lagi Pak. That's the point. Dan itu posisi di mana? Di tengah atau di atas atau di bawah? Di tengah. Iya. Kalau orang atas dia masih bisa nego, siapa lu? Gua ininya lo ya gitu ya. Sampai yang di Jakarta Ujang pegawai pajak yang di ketahuan ya gitu. 75 ya kalau salah ya. Jadi 15 ya kalau salah ya gitu. 21 atau 15 ya? Nah itu ada tambahan gajinya luar biasa gitu. Apa yang terjadi saat ini Kang Ujang? Kelompok menengah itu yang sebenarnya mantap tadi. Ketika nggak ada lagi yang dikorek-korek, jadi karyawan PHK Kang Ujang gitu, maka mantapnya habis, sekarang makan utang. What happened gitu Kang Ujang. Nah buat teman-teman sebagai karyawan yang masih istilahnya masih bertahan sekarang, tadi saya ngomong ke teman-teman karyawan di kantor sebelah, masa-masa sulit ini kita harus buka mata, buka telinga sama kita. Jangan lagi bicara kapan naik gaji gitu. Kapan mau naik gaji? Saya udah sekian 2 tahun nggak naik gaji gitu.
saya pengen bonus gitu, saya pengen nyantai gitu. Saya tekankan tadi, kita saat ini harus buka mata, buka telinga, saya bilang gitu, baca berita apa yang terjadi saat ini, minimal bertahan aja, itu udah syukur sebenarnya. Betapa pusingnya saya mikirin ini dengan owner tentang kondisi perusahaan ini, cash flow gitu. Jangan dianggap saya istilahnya tidak bekerja di lapangan, nggak ini gitu. Bisa jadi otak saya lebih parah lagi berpikirnya sama kita kan. Saya mencoba memberikan sebuah ilustrasi bahwa ketika kondisi yang tidak seperti ini, maka karyawan satu, change your mindset. Gantilah mindsetmu sekarang gitu. Kamu harus berpikir survival aja sekarang dulu. Jangan pernah berpikir saya akan dapat bonus, masalah kamu. Sekelas perusahaan BUMN tadi aja kamu berapa labanya 1 tahun. Sudah mulai berpikir efisiensi. Bagaimana dengan perusahaan BUMN yang lain kamu? Bagi perusahaan yang lain, telco loh kamu. Perusahaan telco itu kan yang dalam konteks apalagi dia bermain di telekomunikasi dan internet segala, dia kan pasti akan asumsinya dia akan tetap bertahan berkembang. Tapi why gitu loh, seperti kiamat mendadak nggak terjadi. Fakta lah. Jadi change your mindset. You are not safe anymore gitu. Anda tuh nggak aman lagi sekarang gitu. Kita tuh menurut saya saat ini tantangannya seperti para entrepreneur saat ini. Mereka udah terbiasa dengan jatuh bangun gitu lah. Jatuh bangun, betul kan? Kalau dalam konteks quote lagu satu, never doubt that you are going to be success in your first business. Jangan pernah berpikir gitu. Bisnis pertama tuh kamu tuh gak akan pernah berhasil. Iya ya, saya nyadari gak ya. Iya ya gitu. Bisnis pertama, kedua, ketiga kamu tuh hanya menjadi ujian apakah kamu kuat mental apa enggak gitu. Gitu. Jadi tidak lagi wah saya jalan bisnis kecuali Kang Ujang ya apa istilahnya melanjutkan usaha orang tua ya, lain cerita Kang Ujang ya gitu. Tapi in reality as an entrepreneur, she or he is going to be test gitu ya. Dia akan diuji. Nah, bisnis 1, bisnis 2, bisnis 3 itu ujian buat dia. Oh, itu udah saya pikirkan dulu waktu 2000 berapa tuh jasa loss banget tuh 2019 2018. Saya bilang ke istri saya, kalau saya enggak 2008 yang turun level dulu. Saya bilang ke istri saya, kalau saya berhenti sekarang bisnis, ongkos belajar saya yang 650 juta sia bagi saya gitu. Saya kembali menjadi seorang karyawan yang pastinya bagi saya normally ya, kalian tuh nggak akan pernah bisa kaya. Normalnya kan gitu. Kalau tidak normal bisa gitu. Itu kata kuncinya. Dan saya nggak mau masuk ke area itu kuncinya gitu ya. Nanti kena tackle gitu. Nah, sama sekali. Jadi kalau begitu change mindset. Mindset pertama kita itu kita harus rubah dulu cara berpikir kita. Kondisi lagi tidak baik-baik saja. Saya sebagai dosen, kondisi lagi tidak baik-baik saja. Wah kan dosen aman lah ya gitu. Udah gaji dari yayasan sebagai dosen, lalu serdos dari negara. Nggak ada yang pasti saat ini. Nggak ada yang pasti saat ini. Kami juga student body-nya berkurang gitu kan. Kampus butuh orang-orang yang benar-benar mau survive gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang gak kalah penting saat inilah berubah gaya hidup. Nah menarik, tentang gaya hidup ini kan agak susah ya Pak Mer ya. Betul. Apalagi kalau itu dilakukan sudah bertahun-tahun gitu Pak. Kang Ujang, kemarin saya dikirimin sebuah video kondisi Singapura saat ini. Kondisi Singapura, mereka tuh gaji rata-rata dalam cerita tuh adalah kurang lebih 50 juta sebulan. 50 juta sebulan. Dalam konteks rupiah kita gede nggak? Gede. Tapi percaya nggak Kang Ujang, hanya untuk living cost-nya aja
Rata-rata di video itu dijelasin itu kurang lebih 24-25 juta. Setengahnya. Makannya gimana gitu kan aja gitu. Lalu nggak kalah penting apa inflasi terbesar buat dia apa coba kan aja? Gaya hidup. Iya. Ya tinggal di Singapura kumah kan aja. Ya, apakah kita bisa di sini makan warteg gitu? Kang Ujang kerja di Singapura, ya. Dia kan negara yang sangat-sangat apik, sangat-sangat keteraturannya tinggi banget gitu kita. Tapi living costnya seberapa Kang Ujang? Lalu kan kamu sekali minum kopi berapa? 200.000, 300.000. Kan itu yang menjadi ininya Kang Ujang tuh kita. Nah, jadi bagi saya, apalagi buat karyawan yang nggak kalah penting kan nggak Ujang, kalau kita mau bahas di ini di financial literasi, karyawan itu seringnya terjebak dengan gaya pola pikir orang menengah gitu. Gajinya 7 juta, gajinya 10 juta, pengeluaran 25 juta. Gitu. Betul nggak Kang? Iya. Yang sisanya itu dipakai buat apa? Gaya hidup, beli mobil gitu ya gitu. Ganti HP, nongkrong di kafe, ya. Itu sebuah hal yang sudah biasa nggak buat mereka? Malah jadi sebuah tuntutan. That's the point. Jadi kewajiban. Itulah Kang Kojang yang harus kedua yang harus diperbaiki saat ini. Saya bilang, yang pusing di awal bukan karyawan, yang pusing di awal siapa? Pemilik perusahaan atau direksi. Tapi ketika mereka pusing, tentu pusing itu kan diturunkan ke karyawan juga akhirnya gitu. Supaya dia tidak pusing, gimana Kang Ujang? Karena dia tidak ini ya, dia off. Nangis atau Kang Ujang. Iya. Tadi orangnya nangis ke saya, Pamer ini. Saya bilang kinerja kamu nggak bisa saya ini lagi, saya pertahankan lagi gitu. Tapi itu pilihan terbaik yang harus saya ambil gini. Saya harus mengeluarkan satu orang menyelamatkan 40 orang lain. Iya, benar. Daripada perahunya tenggelam semua. Dan saudara sudah saya ingetin sama kita. Kemudian bisa bayangin tuh. Jadi jelas mendadaknya Kang Ujang gitu. Shock dong gitu. Dalam hitungan beberapa minggu gitu. Dia harus keluar. Dan itu bisa terjadi ke siapapun. To anyone. Kapanpun ya. Bahkan ke direksi pun. Contoh apa Kang Ujang lihat tadi? Direksinya BEI, Bursa Efek Indonesia, mundur. Ya. No one can garanti ya Kang Ujang? Iya. Nggak ada yang bisa garansi gitu. Nah, pertanyaan kalau kita nggak siapin ini, nggak berubah ini, ya wassalam masa pensiunnya. Itu pensiun yang dipaksa dicepatin nggak Kang Ujang? Iya. Usia 55, usia 28, udah langsung gitu. Dipecat. Itu Kang Ujang. Jadi gaya hidup itu adalah salah satu variabel inflasi yang menyebut inflasi dalam kehidupan seorang karyawan. Ya wajar lah Kang Ujang tinggal di Singapura atau tinggal di Jakarta. Kosan kita kalau di Bandung misalnya, jadi kosan kita cuma 750.000 atau 1 juta. Di Jakarta gimana Kang Ujang? Ada apartemen. Ya itu pun yang paling sederhana. Betul. Nggak mungkin di Jakarta itu kita nggak ada apartemen Kang Ujang. Apartemen di sana berapa? 6 juta, 7 juta? 6 juta, 7 juta. Kalau kosan pasti 2,5, 3,5 juta. Iya. Emang, Jakarta gaji saya segini gitu. Itu pas saya diajak lagi tinggal di Jakarta, nggak ada seperti gitu. Jadi rumah kedua saya setelah Bukit Tinggi adalah Kota Bandung. Kapan kamu kayanya yang saya cari adalah bukan kekayaan. Ada beberapa kekayaan yang saya cari. Satu, kekayaan harta, iya. Kekayaan fisik saya juga, saya harus sehat. Kekayaan sosial saya bisa berteman banyak orang. Jadi gitu. Kekayaan spiritual ya. That's the point. Nah, ini yang harus kita kunci sebagai seorang karyawan Kang Ujang. Jadi ubah gaya hidup, berhematlah, ya, berhematlah gitu. Fokus ke need bukan ke want gitu. Gampang berubah? Enggak gampang Kang Ujang berubahnya. Susah. Orang yang berkinerja baik pun belum tentu bisa lolos Pasti. dari masalah itu. Apalagi orang yang tidak. Nah,
tidak berkinerja baik. Betul, betul. Environment force the company, force the management to make decision. Jadi your lifestyle is really influence the way you manage your money and the condition when you are being a pension. Jadi gaya hidup kita itu benar-benar menentukan. Jadi pertanyaan saya sekarang mau berubah apa enggak gitu gaya hidupnya. Gaya hidup itu kan sangat-sangat emosional ya kan Ujang ya? Betul. Sangat-sangat emosional. Nah jadi menghadapi ketidakpastian dan kapan kita mau pensiun mendadak ini kalau jadi lebih bahaya dari gaya hidup tuh hidup gaya apa nih? Hidup gaya gimana tuh? Gaya terus gitu. Uangnya nggak tahu dari mana. Pola pikir orang menengah Kang Ujang. Pola pikir orang menengah. Saya juga kaget Kang Ujang. Jadi anak-anak tuh kadang-kadang tuh kalau udah ini kan saya bilang Kang Ujang kenapa ya ada tren saat ini ada iPhone 17 gitu ya. Ini gitu diginiin gitu ya Kang Ujang ya. Di ini apa kameranya gitu. Saya bilang ini tren apa sih saya bilang gitu. Oh contoh inilah kayak hidup. Gaya hidup yang sejatinya mulai dirubah oleh karyawan, whoever you are, dimanapun posisi kamu, posisi lower management, middle management, ataupun top management. Kenapa? Karena kondisi lagi tidak baik biasanya. PHK bisa datang setiap saat gitu loh. Kemarin saya dapat cerita dari ya kebetulan juga saya ikut berpartisipasi lah gitu ya, dapat proyek untuk makan siang di satu perusahaan konveksi. Itu sehari 50 pack. Tiba-tiba turun jadi 35 karena itu sebagian di PHK ada yang bisa ngejamin? Tidak ada. Tidak ada Kang Ujang. Jadi kalau begitu kita harus benar-benar mempersiapkan diri kita dari sekarang gitu. Nah, yang ketiga Kang Ujang, ketika mindset kita rubah, kita nggak aman, lalu kita rubah gaya hidup, mulailah yang namanya kita memiliki pola pikir orang kaya gitu. Nah, pertama yang harus kita lakukan, yang selalu dulu mungkin agak bercampur dengan materi ini kayaknya. Jadi jelas money mindset kita. Bagaimana otak kita itu benar-benar bisa berorientasi pada uang gitu. Nah ini suka tidak suka. Nah sebagai karyawan saya teringatkan sebagai dalam konteksnya Mark Zuckerberg dulu, quote yang selalu saya pegang, kamu ketika mulai yang namanya bekerja, siapkan bisnis sampinganmu gitu. Siapkan bisnis sampinganmu. Kenapa? Someday you are going to be, nah gitu loh. Pasti akan dikeluarkan oleh perusahaan kamu gitu. Nah kalau begitu kata kuncinya yang ketiga adalah mulai money mindset. Satu, mulai cari bisnis sampingan. Tapi tidak mengganggu bisnis utama ya. Nah kalau teman-teman yang sudah punya pasangan hidup, siapa tahu pasanganmu itu sudah menjalankan bisnis, fokus bantu dia, fokus kolaborasi sama dia. Bisa di-create bisnis baru bersama pasangan ya Pak? Bisa. Kalau memang ada potensi dan sesuai ikigai. Nah itu. Saya bilang, saya sebagai seorang dosen, bisnis yang paling tepat buat saya itu apa Pak? Ngasih pelatihan. Gitu loh kan. Jadi jangan keluar dari situ gitu. Dan saya kan nggak ngeganggu ngajar saya. Bahkan materi yang saya berikan di kelas makin tajam gitu ketika saya mendapatkan insight dari berbagai sumber pengalaman saya di luar kan. Jadi bisnis sampingan itu bisa satu dari diri kita sendiri, ikigai kita apa di situ. Kang Ujang kan dulu, Kang Ujang tahun 2006 saya mau dalami saham gitu.
Itu adalah salah satu yang juga harus saya rencanakan. Yang kedua, saya ingin belajar selling kan aja. Banyak produk-produk teman-teman itu yang harus saya jualkan gitu. Dan saya nggak perlu modal gitu lah. Artinya Pak, sebagai seorang dosen, sebagai karyawan, saya harus benar-benar menyiapkan jaring pengaman saya gitu. Nggak ada yang jaminan tempat bekerja saya itu akan stay longer gitu. Ya, ya. Logis nggak kerja? Sangat logis Pak. That's the point. Nah, oleh karena itu, selain saya sudah bekerja terbaik di tempat usaha saya itu tadi, ya saya benar-benar, ya tadi kan di materi 1, kita bilang, kita kondisi lagi tidak bebas, maka saya akan lakukan terbaik buat tempat saya bekerja gitu. Itu udah lewat ya kan kerjanya. Yeah. Lalu yang kedua, kita rubah gaya hidup. Yang ketiga tadi, carilah bisnis. Nah, konteks supaya itu terjadi kan, kita perlu mentor gitu. Nah, ini yang saya sampaikan, Belbis Pensionpreneur itu bisa menjadi salah satu wadah untuk mengupgrade gitu ya skill, menentukan pilihan bisnis sampingan ketika kita masih menjadi karyawan gitu ya, dan mendevelop bisnis yang ada gitu. Jadi like or dislike, kita dituntut untuk bisa mendapatkan other income gitu, pendapatan lain gitu. Fokusnya adalah dari bisnis sampingan yang kita jalankan. Nah, bagi teman-teman karyawan ini harus menjadi perhatian utama gitu. Nah, temuan saya seringkali teman-teman tuh terjebak. Maka saya bilang gini, racun yang paling mematikan buat seorang manusia dalam uang adalah ketika dia karyawan merasakan kenyamanan mendapatkan gaji gitu. Dimana dia menukarkan waktunya, menukarkan tenaganya, menukarkan pikirannya untuk dapatin uang gitu. Bagi saya itu racun. Kenapa? Otaknya tidak dipaksa untuk bisa berpikir lain gitu ya. Nah, apalagi kondisi menghadapi ya situasi sekarang gitu kan gitu. Ya, ketika business owner-nya udah pusing, ketika entrepreneur-nya, pensionpreneur-nya udah pusing, karyawannya tentu akan kena dampaknya juga karena pusingnya pemilik tadi. Nah, disinilah kita harus mulai berpikir, apa di sela-sela waktu kosong saya bisa dapatkan bisnis sampingan. Nah, untuk mendapatkan bisnis sampingan ini Kang Ujang, yang paling utama mereka itu adalah evaluasi diri gitu. Yeah. Itu yang saya sebut ikigai tadi. Nah, ikigai tadi akan menentukan apa yang kamu tahu dan kamu suka gitu. Nah, ini kan jelas nih konteksnya, pengetahuannya, lalu yang dia suka, emosinya. Yeah. Nah, itu perlu dievaluasi. Nah, kita di Belbis Pensionpreneur itu menggali itu bisa kan Ujang, ikigainya tadi. Ya, saya punya form yang bisa untuk analisisnya. Yang kedua Kang Ujang adalah bagaimana dia memilih bisnis yang paling dia kuasai gitu. Dia harus expert di situ, dia harus ahli di situ. Bahkan mencapai harusnya adalah mencapai master. Kang Ujang bisa bayangkan itu. Bagaimana seorang karyawan harus mulai mengevaluasi diri dengan baik gitu. Jangan ikut-ikutan. Jadi kalau ikut-ikutan tabungan kita malah jadi jebol. Lebih parah Kang Ujang. Lebih fatal gitu. Nah, kemudian skill itu diasah terus gitu. Contoh, misalnya Kang Ujang nih, Pamer, aku kan penyiar gitu. Nah, lalu ikigai Kang Ujang itu adalah ngajar, bikin kelas public speaking atau broadcast ya kita kerjain. Maka fokus dari situ kan, asah itu gitu. Bisa nih Kang Ujang nanti adalah ikut workshop, mengupgrade diri kan gitu loh. Nah, karyawan juga harus melakukan seperti itu. Saya ikut kelas HAM gitu ya. Yeah. Saya ikut kelas, kalau kemarin saya mulai ikut kelas properti juga Kang Ujang gitu. Ya. Jadi bagi saya harus mulai ke sana gitu. Saya harus mulai ke sana gitu. Nah, jadi dari skill saya itu dibutuhkan pasar dan menghasilkan cuan kan. Nah, mulai saya menata bisnis. Nah, bisa jadi kata Kang Ujang betul. Dan setiap orang sebetulnya punya ikigai masing-masing ya. Punya Kang Ujang. Pasti punya. Punya. Gitu.
Cuman pertanyaannya bisa menganalisisnya enggak gitu. Itu masalahnya. Karena tidak mudah kan Ujang. Tidak mudah melakukan analisis ikigai itu. Karena basisnya pasti data. Ya. Nah, basisnya pasti data. Nah, ketika ikigai itu sudah dapat, nah kita baru mulai yang namanya mendesain, memodelkan bisnis kita gitu. Nah, saya biasanya kalau di Business Entrepreneur itu saya menggunakan beberapa tool yang design thinking, lean canvas, atau business model canvas gitu, entrepreneur process sampai ke strategic management, akhirnya business plan. Nah, ini menjadi sebuah tahapan gitu lah. Jadi di sela-sela kita teman-teman sebagai karyawan, ya pun kan ya, worst case adalah besok saya PHK gitu. Shock namanya. Shock. Tapi nggak boleh kelamaan gitu. Gitu. Kalau kelamaan, losing time. Waktu kita hilang kan Ujang. Nah di situ kita harus benar-benar bisa merealisasikan ide kita itu untuk dijalankan. Nah pilihannya bisa dengan pasangan gitu kan Ujang gitu. Oke, untuk menjalankannya mulailah dari kecil. Ya kalau teman-teman suka main saham ya silakan gitu ya. Oke, silakan. Teman-teman mau main di emas kemarin, silakan gitu. Ya pertanyaan sederhana, gampang kok gitu ya. Fokuslah di situ. Dan teman saya yang tiap hari dia main saham aja, di sela-sela istirahat tuh dia buka aplikasi, lihat harga gimana, jual atau beli, jual beli gitu. Kayak gitu sebenarnya. Nah jadi kalau begitu Kang Ujang di tahap ketiga itu kita harus bisa mendapatkan side income, ya, pendapatan sampingan lah. Nah, itu yang harus jadi hal yang. Nah yang keempat Kang Ujang, mulailah bagaimana fokus spare your time itu, ya. Bisa jadi misalnya saya kerja tuh kalau di Widyatama 20 jam per minggu gitu. Nah waktu saya banyak kosong Kang Ujang. Iya. Tuh. Kalau boleh dibilang kalau kita itu kan punya jam waktu kan 40 jam nah. Sebagai karyawan kan aja ya 40 jam seminggu. Ya kan? 8 kali 5 ya gitu. Nah, di sini kita harus benar-benar bisa ngelihat Kang Ujang itu. Bagaimana sejatinya saya punya waktu spare 20 jam. Apa yang harus saya lakukan? Kang Ujang. Maka saya harus benar-benar bisa fokus ngembangin usaha saya ini gitu. Ya, ini sih ujungnya untuk nanti dipajakin juga. Udah capek-capek gitu ya gitu. Nah jadi Kang Ujang ini kan jadi, tapi terlepas lah pajak lah ya. Saya kadang-kadang ingin melupakan dulu lah pajak teh. Kalau mikirin pajak terus saya jadi malas gitu Kang Ujang untuk berusaha ya gitu. Ya, jadi kan saya akan fokus ngembangin itu. Jadi saya pernah didapatkan sebuah video ketika seseorang itu fokus dia sebagai karyawan dan ada waktu kosong dia tuh kan pulang sore itu dia fokus ngembangin usaha dia itu gitu. Sabtu Minggu kan libur tuh ya, kalau saya nggak ada libur kali Sabtu mah Sabtu saya masih ngajar ya gitu ya. Nah maka saya optimasi itu Kang Ujang. Saya optimasi itu waktu itu agar usaha yang saya set up itu bisa tumbuh gitu loh. Nah disinilah challenging, tantangannya buat para karyawan. Ketika orang istirahat kita masih kerja gitu. Ya, dan suatu saat ketika orang masih kerja kita bisa istirahat. Tapi sah gitu loh. Logika itu yang harus benar-benar kita kunci kan ngejaya gitu. Sejatinya sebagai seorang karyawan kita udah berani state this is my business, so I have to focus on this. I cannot depend it on my company gitu ya. Di perusahaan tempat saya bekerja all the time. No, I cannot depend it. Maka saya harus benar-benar develop ini. Ini adalah usaha saya gitu lah. Ini adalah bisnis yang akan saya kembangkan. Kenapa? Ini adalah modal saya pensiun Kang Ujang. Kemarin saya ketemu mahasiswa saya
Misalnya gini, orang tuanya punya kebun sawit kan, yang luas banget itu ya. Dia jadi karyawan di Bandung gitu. Saya bilang, kenapa kamu belum berubah sama gitu? Kenapa kamu belum berubah sama gitu? Ya saya masih ASN, apalagi itu. Nah di situ kadang-kadang ketika dia bekerja dan dapat gaji tiap tanggal 1 dan nyaman, itulah racun hidup. Saya bisa jamin itu. Ini laki-laki loh. Laki-laki kan nanti kepala keluarga. Beda dengan istri kan ya, perempuan. Mereka mah ada suami dan lain gitu. Cuman buat laki gak bisa kayak gitu sih. Kenapa stay di situ? Nah, ini kan cara pola pikir lagi gitu. Pola pikir lagi. Nah, jadi bagi saya sahabat-sahabat, ketika sahabat-sahabat udah fokus ke situ gitu ya. Nah, kita harus berani menyebutkan bahwa if I die. Itu. If I die. Seandainya saya meninggal. Nah maka Kang Ujang, ini benar-benar harus kita siapin lah ya gitu. Jadi kita nggak khawatir lagi insya Allah dengan yang namanya pensiun PHK mendadak. Atau if I got PHK gitu lah gitu. Kalau if I die terlalu ekstrim lah ya. Gimana kalau saya kena PHK besok? Itu yang kelima Kang Ujang. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena kita tuh udah ready lah ya gitu. Saya bilang nggak ada orang, kalau normal orang ya, tentu orang tuh sukanya yang seneng, bukan suka yang susah. Betul kan? Yeah. Nah maka oleh karena itu yang seneng dia itu adalah dia bekerja sebagai karyawan. Tapi masalahnya yang si kondisi lingkungan memaksa business owner untuk memphk dia gitu. Seperti orang bilang, siapa yang salah gitu. Kayak gitu Ujang. Balik lagi harus tanya rumput yang bergoyang. Nah, kembali lagi ke sana kan ya gitu. Sifatnya pertanyaan sangat filosofis Kang Ujang. Nah, jadi kalau begitu, sahabat-sahabat sekalian, simpulan yang kita ingin sampaikan gitu bahwa kondisi lagi tidak baik-baik saja. Ayo, sahabat-sahabat sekalian yang jadi karyawan, change, berubahlah gitu loh. Siapkan masa pensiun kamu. Seandainya besok kamu harus pensiun, apa yang kamu lakukan? Nah, setback ke belakang. Saya ada 5 tadi yang saya sampaikan. 1, ganti mindset kamu adalah untuk survive. Perusahaan kamu tuh butuh kamu untuk survive. So do your best gitu. Yang kedua, ganti gaya hidup kamu yang selama ini konsumtif, maka kurangi itu. Uang gaji kamu tuh bisa kamu tabung, bisa kamu. Yang ketiga, carilah pendapatan sampingan dengan skill kamu. Yang keempat, di sela-sela kamu bekerja, kasih waktu untuk kamu mengembangkan sesuatu. Ya, terakhir baru kamu bayangkan gimana saya mau pensiun besok. Jadi kamu akan fight untuk membesarkan usaha itu dulu gitu Kang Ujang. Nah ini Kang Ujang yang harus jadi ini. Menyedihkan ya Kang Ujang ya. Semuanya lagi tidak aman-aman saja gitu. Kacamata yang saya pakai adalah kacamata seorang entrepreneur. Entrepreneur tidak aman sekarang. Tidak aman. Nah jadi lalu karena konsepnya pensiun, saya kan nggak boleh lompat pagar ya Kang Ujang ya. Kalau pensiun pasti karyawan. Maka karyawan, sejak kamu gabung dengan perusahaan kamu, disitulah tombol start dipencet. Kamu harus mulai mempersiapkan masa pensiun. Itu kan Ujang? Oke, sahabat kilat, menarik apa yang tadi disampaikan oleh Dr. Mariza Yandri, atau kita panggilan akrabnya Pamer ya. Tentang bagaimana kita menghadapi PHK yang mendadak. Kalaupun ada hal-hal yang perlu Anda tanyakan, silakan saja Anda bisa kirim WA ke 0812-203-1972. Pamer, mungkin untuk memikirkan sebuah bisnis, berinvestasi, orang tidak bisa mendadak ya Pamer ya? Tapi sebenarnya mengubah gaya hidup itu bisa mendadak. Bisa. Kalau kita
Bisa. mau gitu Pak. Betul. Tinggal mau atau tidak mau ya. This the key-nya lah, konsepnya di mindset kan, pola pikir sebenarnya. Jadi sejauh mana kita tuh bisa merubah pola pikir kita. Nah, pola pikir yang kita gunakan sejatinya adalah pola pikir bagaimana kita seolah-olah besok kita kan PHK. Beda nggak macam tantangannya? Ya, ya. Berbeda sekali. Sangat berbeda. Beda sekali. Nah, sejatinya itu harus menjadi kunci buat sahabat-sahabat sekalian sebagai karyawan. Karena ini udah saya terapkan di pikiran saya juga kan, jangan. Apa yang lakukan selama ini, saya sadar sendiri. Saya nggak kabur selamanya di kampus gitu, tempat saya bekerja saat ini. Maka saya lagi set up tuh gimana inkubator bisnis atau sekolah pensiunpreneur ini saya benar-benar kembangkan kan, Ujang. Karena this is my life gitu. Ini adalah pilihan hidup saya. Pilihan hidup saya, maka saya akan tuntas. Maka di sela-sela saya belajar, satu mindset saya pakai. Saya harus bantu tempat kampus saya mengajar untuk bisa bertahan aja dulu. Karena saya kalau yang terbaik ya, ngajar yang terbaik. Kalau saya branding kampus di mana-mana supaya orang kenal dengan Widya Tama. Satu gitu. Yang kedua, saya rubah pola gaya hidup gitu. Gaya hidup benar-benar saya rubah, kalau tidak lagi ya kalau teman-teman ya habis ngajar atau apa nongkrong yuk dulu ya. Kan di awal tadi saya bilang agak susah mengubah gaya Betul. hidup. Jangan-jangan itu hanya alasan aja. Makanya Betul sekali, betul sekali. sebenarnya bisa. Bisa banget, Ya, ya. bisa banget ya Ujang. Ada sebuah buku, dulu kan saya pernah bahas juga, bagaimana buku itu menceritakan seorang karyawan yang tiap pagi dia minum kopi gitu, latte, dan dia sekali minum kalau nggak salah $10 atau $15 gitu setiap hari. Tiap hari. Kemudian bisa bayangkan tuh, kalau dia $10 aja, 170.000 ya sehari. Nah, lalu orang ingetin kamu, coba deh hentikan minum kopi di kafe. Lalu kamu kumpulkan uangnya gitu, investasikan gitu. Bisa kamu ya. Asal mindsetnya dirubah dulu gitu. Ya, siapa tuh nggak punya? Kamu nanya, Pak Mer mau ganti HP nggak? Mau gitu ya. Pak Mer mau ganti mobil nggak? Mau gitu kamu. Kenapa? Kamu baru ganti mobil juga gitu loh gitu. Tapi kan ketika saya tahu konsekuensi kedepannya, maka saya berpikir ulang, Pak Mer mau ganti HP nggak? Cukup ini aja. Mau ganti mobil nggak? Cukup itu aja. Dan seringkali saya ceritakan ke Kang Ujang gitu. Teman-teman saya godain saya terus, bro, itu mobil tahun berapa ya? Gitu. Nyinyir gitu. Betul kan, bahkan ada yang ngomong, Pak, mobil tahun segitu udah nggak ada lagi loh gitu. Pak, saya beli mobil yang satu ke dia gitu, mobil baru saya itu saya beli ke dia gitu. Lalu dia tahu mobil saya yang ini juga gitu. Pak, masih ada tahun 2006 gitu. Kemudian sakit nggak? Ya sakit lah gitu. Lu dokter loh gitu. Mobilnya itu doang gitu. Tapi saya nggak peduli gitu. Ini pilihan hidup saya gitu. Yang penting bagi saya punya duit, bisa untuk kebutuhan keluarga, anak saya kuliah, anak saya SMA gitu kan. Sudah, what else gitu kan. I don't care what you say gitu. Saya nggak perlu fopo kalau jangan. Ya. Kalau fopo saya ikutin, matilah saya gitu. Nggak akan ada habis-habisnya kan fopo itu. Fear of other people opinion. Ya. Nggak akan ada gitu. Nah, mana mau ikutin? Nah, kalau saya nggak mau. Saya nggak mau kamunya. Saya kan mati-matian, mending saya punya tabungan gitu lah. Ya saya ngajarin tentang literasi keuangan, saya sendiri nggak komit ya kumaha tak kamunya. Ya 50, 30, 10, 10 gitu loh. Ya kan? Saya akan totalitas cari duit, saya investasikan untuk pendidikan anak saya, biaya sekolah mereka. Kayaknya kerasa sama saya anak udah mulai kuliah, kalau udah dilewatin juga kan gitu. Nah kuliah seperti apa?
beli laptopnya 20 juta, laptopnya aja 20 juta gitu. Laptop saya cuma 7 juta gitu. Cukup mas saya, tapi dia orang teknik kan gitu. Saya harus berpikir gitu. Siapa? Saya nggak bisa, mending gaya hidup saya turunkan gitu. Karena itu inflasi terbesar kan Ujang. Kalau inflasi biasa 5-6% gitu. Kalau inflasi gaya hidup kan unlimited gitu. Unlimited kan Ujang. Jadi pola pikir orang menengah yang berlaku di situ. Gaji 10 juta, pengeluaran 30 juta gitu. Ya, sumber pendapatan cuma satu. Nah, geser tuh kita. Geser. Jadi sama-sama warning lah dari saya. Persiapkan masa pensiunmu sejak kamu masuk. Maka dengan kondisi saat ini, siapkan masa pensiunmu sejak sekarang. Camkan dalam pikiranmu bahwa kondisi lagi tidak baik-baik saja, maka kamu akan lakukan yang terbaik. Lalu kamu benar-benar ubah gaya hidup kamu, ya normal-normal aja lah ya gitu, nggak usah tampil yang wah-wah gitu. Kembangkan bisnis sampingan kamu, oke? Kembangkan itu, terus belajar gitu ya, fokus di situ. Baru kembali lagi, bayangkan kalau ke PHK besok. Itu Kang Ujang. Agak berat ya Kang Ujang, tapi ini realita kan. Realita yang nggak bisa dinaifkan lah ya kan. Pak Berma teori gitu. Enggak, lihat aja lah. Kemarin aja tahun lalu aja udah berapa PHK yang terjadi. Ini nggak akan mungkin bisa tertangani. Janji 19 juta 80 itu zong gitu. Disuruh belajar AI gitu. Itu mah kepepet aja gitu. Nah, bagaimana buat kita sebagai karyawan harus benar-benar fokuslah about your pension. Jangan lengah lah. Kenapa tadi saya bilang gaji yang kamu terima tiap bulan itu menjadi racun buat hidup kamu di masa pensiun. Udah banyak Kang Ujang fakta yang saya temuin. Masuk jajaran BOD gitu ya. Lalu post-power syndrome, PHK tapi nggak punya aset gitu. Kelamaan tinggal di rumah dinas gitu kan, nggak punya rumah. Kalau kita udah terbiasa dengan itu, ya kalau saya sih udah terbiasa hidup, saya cari uang sendiri kan jangan gitu. Ya, emang family time saya berkurang pastinya. Tapi anak-anak saya sudah bisa jelasin, saya cari duit sama gitu. Untuk kalian juga gitu. Kan nggak mungkin, kalaupun saya menangis di luar hujan-hujanan bawa motor atau bawa mobil dapat duit, kan nggak perlu saya sampaikan ke anak istri kan. Yang penting uangnya ada gitu. Nah maka nggak bisa saya ngikutin gaya hidup yang ini lagi. Itu Kang Ujang. Oke. Kita masih punya waktu nih Pak. Ya, ada yang nanya boleh nggak Kang Ujang? Ya. Ada di sini nih anak didik saya di Cirebon, itu Mak Ulen, Mira nih. Mira, Pamer, dalam kondisi ekonomi seperti ini punya uang pas-pasan, apakah beli emas yang semakin tinggi harganya atau investasi ke beli alat yang belum punya dalam bisnis? Kalau saya pribadi sih, kalau pas-pasan maksudnya harus memilih ya Kang Ujang ya gitu. Iya. Kalau maunya saya sih dua-duanya gitu. Tapi Mira bilang harus memilih. Kalau saya saya akan perkuat alat-alat saya gitu. Itu kan secara makro. Kondisi ekonomi itu makro betul. Tapi ada celah-celah yang masih bisa kita manfaatin gitu. Dulu saya nggak percaya itu Kang Ujang. Tapi akhirnya saya percaya gitu. Bahwa secara makro betul ekonomi kita lagi tidak baik, tapi secara mikro kita bermain di area bisnis yang kita kuasai gitu. Masih ada pasar kok gitu. Ya, apalagi tahu Mira dia bikin ulen gitu ya. Oke. Nah, bagi saya Mira, kalau saya sih memilih investasi ke alat. Kenapa? Dengan alat itu Mira dapat satu bisa melakukan inovasi, kedua bisa mengerjakan yang namanya optimasi produksi ya gitu. Saya lebih prefer ke alat Mira, karena dari situ Mira bisa melakukan optimasi atas produk. Yang pasti Mira, sepanjang otak kita nggak dibiarkan berhenti berpikir, uang akan datang.
Ya. Tapi kalau otak kita udah dikasih kesempatan untuk berhenti mikir, wassalam. Apa kata kuncinya? Inovasi gitu. Nah, jadi kalau beli emas ya dudukin, tenangin aja itu ya gitu. Lihat aja kan banyak yang FOMO kan, rebutan lari-lari gitu ya, beli emas gitu. Ini ada masanya juga gitu. Tadi aja turunnya luar biasa kan. Ya. Masalahnya yang untung tuh memang beliin dulu Kang Ujang. Betul, Bapak, betul. Ya, beli. Kemarin kan ada cerita di televisi kemarin. Tahun 2024 atau 2025 dia beli 41 juta gitu. Emas itu. Sekarang udah 930-an juta. Hampir 1 miliar. 20 juta. Artinya 41 juta. 20 tahun. Untung kalau beli dulu. Tapi kalau beli sekarang, Ya. nanti dia turun gitu ya, kita nggak untung lagi. Jadi bener-bener kalau saya sih lebih baik kalau sepanjang Mira punya bisnis dan itu saya lebih milih lebih baik investasi ke bisnis kita gitu. Mereka harus nunggu 20 tahun tuh, dan itu kan sebenarnya probability-nya sepersekian mil gitu, kemaha gitu kan jantan gitu. Nah jadi kecuali Mira nggak ada punya bisnis, nggak apa-apa gitu ya. Emas tuh dulu kan dianggap sebagai pengaman inflasi aja. Sekarang nih, kan kejadian ini sebenarnya kejadian anomali sebenarnya. Ya tadi kan pengamat memprediksi bahwa ini adalah salah satu strategi dari Trump gitu ya. Dia naikin apa dengan isu perang gitu ya. Terus emas naik gitu ya. Dia punya banyak stok gitu loh. Dengan selisih kayak gitu, demand naik gitu, dia jual hutangnya lunas. Ya, ya. Kan kesana kan Ujang. Maka itu bagi saya adalah kalau orang belinya dulu untung. Tapi kalau beli sekarang belum tentu. Memang harganya sangat fluktuatif, Bapak. Wah, luar Biasa biasa. dalam satu hari itu kan Betul, berubah-ubah. betul sekali Kang Ujang. Jadi buat kita harus benar-benar hati-hati di situ gitu ya. Nah, karena konteksnya Mira harus memilih pilih ke bisnis atau ke emas. Kalau saya lebih baik ke bisnis Kang Ujang. Lanjut Kang Ujang. Oh, Tridara, sehat-sehat Pak Mir, alhamdulillah. Abbas, makasih Mbak Yanti. Assalamualaikum Cik Gu, Pak Mirza. Waalaikumsalam Mbak Yanti. Suaranya bindeng, pilek kayak ya. Sehat terus Cik Gu, terima kasih Mbak Yanti gitu. Ini Ika Melampas selalu baik lagi, hidup tidak mengikuti standar orang lain, tapi nyaman dengan ekonomi kita yang rekeningnya full. Fokus keuangan kita hore. Ya Mbak Yanti, ini adalah bagaimana kita bisa fokus dalam hal pengelolaan dari sisi, kalau Mbak Yanti kan bukan karyawan lagi ya gitu. Tapi menarik lagi kalau Mbak Yanti sebenarnya dalam konteks ini kita malah sebagai ini kamunya sebagai pemilik usaha malah dibalik sekarang mengedukasi karyawan kita untuk mempersiapkan masa pensiunnya. Nah setelah saya analisis Kang Ujang, ketika sebuah perusahaan mampu mendidik karyawannya tentang persiapan masa pensiun, dia lebih smooth gitu. Karyawannya nggak ada yang kasbon gitu. Karyawannya nggak ada yang pinjam ke pinjol gitu Kang Ujang gitu. Jadi teringat beberapa belas tahun yang lalu deh, saya diminta oleh salah satu perusahaan dari Thailand, apa gitu ya, dia bikin keramik Kang Ujang. Percaya nggak Kang Ujang, 90% gaji karyawan itu udah habis untuk bayar hutang. Dulu sih belum ada pinjol Kang Ujang, tapi dia bisa bayarnya ke koperasi. Tapi koperasi kan belum terintegrasi dengan OJK ya. Ya, lalu dulu kan belum ada slik gitu ya Kang Ujang ya gitu. Nah jadi kuncinya 90% Kang Ujang hutang habis. Tinggal 10%. 10% dari apa? Isinya 2 lagi.
gimana mau bekerja dengan baik? Betul, saya asli Kang Ujang waktu itu kok saya kayak dejavu Kang Ujang. Saya ngajarin itu tahun 2011 atau 2012 nih gitu. Saya ke Gresik atau Kediri waktu itu. Dia punya cabangnya, satu di Karawang atau Purwakarta, lupa saya, satu lagi di Kediri atau di Jawa gitu. Saya jamanin ke sana Kang Ujang. Jangan. Nah kalau begitu, betul nggak logika saya? Kalau begitu seorang business owner harus mulai mampu memberikan edukasi juga kepada siapa? Karyawannya. Ya. Iya. Kenapa? Secara tidak langsung nanti akan ngefek ke perusahaan. Ketika keuangan karyawannya aman, maka Ya, kinerja mereka juga nah betul. Dan kita nggak direcokin. tidak direcokin, betul. Ya. Apa istilah dia nggak? Yang lebih parah recokan, dia ngerecokin perusahaan itu kayak apa? Coba kamu bilang. Paling parah, coba. Apa menurut kamu bilang? Pas banget. Udah. Nyuri. Oh. Bener kamu bilang. Ya. Saya ngobrol salah satu teman saya di bagian HR, dia manajer HR, pamer gitu ya. Jadi scrap gitu, barang-barang yang rusak kayak gitu, curi. Padahal perusahaan dia TBK. Itu kan harus dipertanggungjawabkan ke pemegang saham. Ya. Itu adalah tingkat paling ekstrim yang dihadapi oleh sebuah perusahaan ketika dia gagal memberikan edukasi pada karyawannya. Itu Ya, dan itu pasti dilakukan karena butuh tambahan, Pak. pastinya. Ya. Tambahan buat apa kamu Jang? Bayar cicilan, Buat bayar utang. bayar hutang, atau ngasih istri yang kedua gitu. Kaget saya kamu Jang. Hanya sebagai karyawan biasa, tapi istrinya dua. Tapi pada akhirnya saya paham kamu Jang, ada dua variabel. Satu, keputusasaan gak cukup uang. Yang kedua, nafsunya naik terus gitu loh. Capek kan gitu loh. Ya. Pengen menyalurkan kebutuhan biologisnya. Makanya carilah istri kedua. Kan karyawan bisa jadi istrinya di kampung gitu loh. Terus dia ngekos kan. Dia ngekos tuh kan. Itu benar-benar temuan saya kalau Jang. Ya. Wah sedih banget saya. 90% habis. Ya perusahaan kan udah merasa gaji itu udah lebih memenuhi standar lah ya gitu. Tapi kenapa tetap masalah di karyawannya? Oh endingnya di sini, ujung-ujungnya di sana. Nah disitulah Kang Ujang harus benar-benar menjadi perhatian karyawan saat ini. Suka tidak suka, kondisi lagi tidak baik-baik saja teman-teman sekalian. Ya bisa jadi mengancam teman-teman besok kena PHK gitu. Maka siapkanlah diri kita. Satu, memiliki mindset bahwa kita harus survive, lakukan yang terbaik di perusahaan tempat kita bekerja. Jangan melihat kelemahan atau kejelekan perusahaan kita deh, jangan. Pasti ada aja yang jelek. Ya. Tapi syukuri itu adalah tempat Allah nitip rezeki buat kita gitu. Tuh, yang kedua yang tadi, kuncilah ya, rubahlah gaya hidupmu. Ya satu aja cukup lah istrinya, jangan dua. Kayak itu kan aja, cukup lah ya gitu. Tambah masalah gitu ya gitu. Nah yang ketiga, carilah bisampingan gitu. Yang keempat, kembangkan bisampingan itu secara profesional di sela-sela waktu. Yang keempat, pikirlah bagaimana kalau besok saya kena PHK. Maka secara mental, secara keuangan teman-teman bisa jauh lebih siap. Jadi intinya jangan nunggu, jangan nunggu pensiun itu, tapi dipersiapkan sejak dini pensiun itu. Ya. Kenapa? Karena kunci kemarin kan saya bilang, ketika teman-teman memasuki masa pensiun, kapanpun itu, kalau normalnya sampai 75. Jadi kalau dia pensiun 55, dia harus mempersiapkan tabungan untuk 20 tahun. 20 tahun. Kalau dia pensiun di usia 30, dia misalnya 55 tahun. Karena pensiunnya bisa dipaksa. Iya. Istilahnya PHK gitu. Kalau kita sudah mempersiapkan diri dan itu berhasil,
Yap, Kita bisa mem-PHK diri sendiri. that's the Pak. point. Financial freedom Financial freedom. di masa pensiun. Itu sejatinya Kang Ujang gitu. Jadi saya sih melihat sahabat-sahabat sekalian, yuk prepare yourself, siapkan dirimu. Saya juga melakukan hal yang sama. Nah, kalau sahabat-sahabat ini diskusi silahkan, boleh saya sampaikan nomor Kang Ujang? Banyak. Silakan Silakan. WA saya ke 081-nya 6 kali 2585. 081-nya 6 kali 2585. Ya, saya juga berarti kita kalau Ramadan kita off ya Kang Ujang ya? Ya. Ya off ya. Ya. Jadi bisa kita janjian, bisa kita ketemu di Kelight gitu ya untuk diskusi panjang pamer atau mau rencana gini mau pamer gimana ya persiapkan masa pensiun saya ya, gitu. Banyak Kang Ujang yang udah kita bantu merancang masa pensiun mereka sejak mereka masuk kerja gitu. Dan alhamdulillah lancar gitu, dan berhasil mereka melewati fase tersulitnya gitu. Yaitu fase tersulit ketika mereka kena PHK gitu. Nah, PHK karena bisa jadi karena emang umurnya harus pensiun ataupun karena mereka harus benar-benar satu masalah di perusahaannya. Itu Kang Ujang. Oke, sahabat Kelight, menarik apa yang kita bahas hari ini, bagaimana kita mempersiapkan seorang karyawan mempersiapkan PHK mendadak. Iya. Dan kita sudah harus akhiri. Akhirnya Kang Ujang ini banyak banget saya bacain dulu boleh Kang Ujang? Silakan. Di banyak nih. Ya. Outlet Madu Perhutani Bandung, makasih Irma Yanti, makasih Ir. Ini dari Sumedang nih. Oh, Prof Kenny, makasih Prof sudah hadir ya. Sempat bergabung di sini. Alfat Wilut, makasih. Lalu Mak Ulen nih, Mira tadi, Yusak Budi Sub makasih. Vera Lesmana teman MM saya deh. Iko, makasih kok kamu udah gabung nih. UMKM juga di Cirebon. Mbah Meg, makasih. Bang Cat 95, makasih. Latifah ada 7T9, makasih. Rafa Cake, Eva, makasih. Tenenden dulu ya, makasih Tenenden. Beliau besok mau umroh Kang Ujang. Selamat umroh Tenenden. Ya, semoga lancar dan pulang ke Indonesia, ke Bandung bisa selamat dan jadi mabrur lah ya gitu. Elniwa, makasih. Tridara, Abbas, makasih. Mbak Yanti, makasih. Muti, makasih. Lalu apa lagi nih? Ya, ini Kang Ujang. Tridara ya, Mbak Yanti, Ningsi Zaki, terima kasih. Ika 89229, terima kasih. Kemudian Malam Pas Masa Selalu, terima kasih. Lalu 2G, makasih. Zasmin, makasih. Dari Kelight itu ada banyak juga Kang Ujang. Fadli Juniawan, makasih. Lalu Siska Bernardes, makasih. Anissa ada titik AIA, makasih. Khasna 14, makasih. Bapak Fahmi, BP Fahmi, makasih. Dewi Kustriani, makasih. Ane Susana, makasih. Diname, makasih. RDW MZ, makasih. Ini Budi 2716, makasih. Evan, makasih. Anggi Erik, makasih. Anggi. Lalu Bencamelo, makasih. Sezgin, makasih. Kase Jadul gue, makasih. Won Ji Mumet, makasih. Nisa Nureni, makasih. Dan makasih. Ipang Bijak, makasih. Makasih sahabat-sahabat sekalian. Itu Kang Ujang. Ya, kita akan suap kembali di Jumat teman ya, Pak Mer. Ya, sahabat Dalam Ujang. Belbis Pensiunpreneur. Dan sahabat Kelight, kita harus sudah akhiri perbincangan kita dalam Belbis Pensiunpreneur hari ini, Jumat 30 Januari 2026. Saya Kujang Suryalaga, juga dokter dari Sayembri, segera undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti Belbis, belajar bisnis. Terima kasih atas kebersamaannya. Ikuti terus Belbis setiap Jumat malam pukul 19:15 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di pekan